di dalam kitab Sulamut Taufiq. Ini kedengaran kata kalian? Kalian enggak? Tes, cek. Hah? Jelas? Tes, dah. Kami kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة يقصد الاستهزاء. أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به. أو أعطاه عالم فتوى فقال إيش هذا الشرع مريدا الاستخفاف. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل لأحد الأنبياء. أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من القرآن أو من الشريعة أو من الإسلام. أو قال لحكم حكم به من الأحكام الشرعية ليس هذا الحكم. أو لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا. أو أفرغ شرابا فكانت سرابا إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagian murtad yang ketiga setelah yang pertama dari segi i'tiqadat, keyakinan di dalam hati, yang kedua berupa af'al, perbuatan, gerak tubuh, perbuatan-perbuatan yang secara fisik menunjukkan dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, langsung murtad. Yang ketiga, pembagian daripada murtad dilihat dari segi aqwal, ucapan-ucapan, dan ini yang lebih banyak terjadi karena kebanyakan ucapan-ucapan ini seperti sebagian dicontohkan adalah kesombongan manusia yang dia berani melawan aturan syariat. Hati-hati, gara-gara dia sombong sekali ngomong itu bisa jadi murtad alias keluar dari Islam. Contohnya apa lagi? Aw law syahida indi al-anbiya'u. Dia berkata begini dalam proses persidangan. Dia kalah memang, dia bersalah nih orang. Kemudian didatangkan saksi ya dalam persidangan, dia udah salah nih orang. Yang ngomong ini nanti dia memang orang yang bersalah. Dihadirkan saksi yang memang saksi ini mengatakan dia bersalah. Kemudian kata orang yang bersalah ini, dia ngomong, jangankan ente, seandainya yang memberikan persaksian itu para nabi, sebut-sebut nabi, awil malaikah, atau yang memberikan persaksian itu para malaikat, atau enggak nabi enggak malaikat, au jami'ul muslimin, atau semua orang Islam datang memberikan persaksian, maqabil Tuhan, satu pun saya enggak percaya. Nah, ini menunjukkan penghinaan kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para nabi. Dia berkata seandainya nabi yang jadi saksi pun saya enggak percaya. Nah, ini
Kan sombong ini. Ini ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau dia berkata, yang jadi saksi seandainya malaikat yang memberikan persaksian, saya juga nggak terima, saya nggak percaya. Atau yang memberikan persaksian jami' semua umat Islam. Islam ini kan orang-orang baik, orang-orang bagus semua. Ma qabil Tuhan satu pun saya nggak terima, satu pun saya nggak percaya. Nah, ini kalimat ma qabil Tuhan ini menunjukkan orang ini telah keluar dari Islam. Kenapa? Di dalamnya ada pelecehan, penghinaan kepada para nabi. Ada penghinaan, merendahkan para malaikat, termasuk juga merendahkan semua umat Islam. Orang dia udah final, orang ketahuan dia salah, diakui udah. Ditambah ngomong begitu, udah salah dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya contoh kata-kata. Ini juga sering terjadi, tapi mudah-mudahan di antara kita nggak ada. Kadang-kadang yang terjadi ini ada ya, kalau orang awam sih insya Allah enggak. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang disebut ustaz, ya, disebut ulama, diajarin sunnah ogah. Kita lihat, la af'alu kada. Ada seseorang dan oleh sadanya disuruh diingetin sama temannya, kukunya panjang-panjang banget Pak. Jadi anak temannya kukunya panjang-panjang. Sedangkan khamsun minal fitrah, keindahan, kerapian, kesucian seorang muslim itu ada 5. Dari ngurusin kuku dan bulu-bulunya. Ini umat Islam juga, temannya sama-sama Islam. Diingetin itu potong tuh kuku ente. Marah Pak. Jawab begini, jawabin, la af'alu kada wa in kana sunnah. Saya nggak mau, jalin aja buku saya begini. Meskipun sunnah, saya nggak mau kerjain juga. Ini otomatis langsung dengan ucapan tersebut keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kadang-kadang kukunya dipotong Pak. Kita nih orang yang ngaji jangan kerjain. Kan orang yang ngaji itu amalannya, akhlaknya lebih baik ketimbang yang kagak ngaji. Semua kuku digunting, cuman ujung kelingking atau kagak. Jangan lihat dah, jangan lihat kanan kirinya, jangan lihat. Ada nggak? Nah, takutnya nih yang ngaji nggak diajarin pikirannya nggak diajarin, padahal udah dikasih tahu. Gunting itu semua. Nggak ada itu perintah kata Nabi sisain kelingking buat ngebor. Agak ada Pak. Ya, ini tekesin lagi ini. Kadang-kadang kita lihat tuh lagi pengajian nggak sengaja, ujung kukunya. Ayo, gunting semua. Ya, karena kenapa? Selain kebersihan, ini kuku kalau nggak digunting, ya, di luar konteks orang korban ya, beda lagi tuh, karena itu perintah syariat. Kalau yang korban kemarin itu, yang dari tanggal 1 sampai hewan korban, ini di luar itu. Ini menjadi mahal syaitan, tempatnya syaitan. Syaitan tempat basecampnya kebanyakan ini, sehingga orang tersebut ya selalu bawaannya ingin bermaksiat. Taruhlah di antara kebersihan adalah gunting semuanya. Ya, jadi jangan pakai di sisanya. Ya. Kalau saat itu dinasehatin kita belum mau ngerjain sunnah, diem aja udah, disuruh potong kuku. Lalu marah, nggak mau terima, diem aja udah. Lagi marah nih Pak, kita bicara lagi orang lagi marah, lagi sensitif. Apa
laki men, tahu-tahu sensitif, ya. Nah, kalau dia lagi sensitif dibilangin masalah ini, diajarin, dia nggak mau terima, diem aja udah. Jangan berkata-kata, udah nggak mau ngerjain, ngomong lagi, saya nggak mau kerjain, meskipun itu sunnah. Berarti merendahkan sunnah. Atau contoh lagi banyak ya, pokoknya yang sunnah. Kau syarif itu kumisnya rapiin, iya kan bagus enaknya gitu. Ya. Kan sunnah juga Pak, sunnah nih ya, dirapi-rapiin bulu-bulu kita, bulu wajah. Biarin gini aja, biar kelihatan serem katanya. Nggak boleh, ya. Terima. Kalau nggak mau ngerjain, ya ntar. Pokoknya sambut perintah-perintah syariat seperti sunnah ini dengan ikhlas, dengan terima. Dan jangan berkata dengan kata-kata yang di situ ada unsur merendahkan sunnah. Karena penyakitnya gini nih, nggak merendahin sunnah. Saya sering sampaikan, jangan sampai ini menjadi pemahaman kita karena keliru. Itu kan cuma sunnah, ya, kan cuma sunnah doang. Kalau kita belum mengerjain sunnah tersebut, jangan berkata yang menunjukkan merendahkan sunnah. Itu kan sunnah doang, mau baca mau kagak juga nggak apa-apa. Salah. Kalau mau baca mau kagak nggak apa-apa, itu hukum apa? Mubah, mau baca nggak apa-apa, kagak baca nggak apa-apa kan? Gitu Pak contohnya. Tapi kalau bagusnya baca, kalau nggak baca nggak apa-apa, ya beda tuh. Bagusnya baca, kalau berbaca apa ya? Dapat pahala, itu namanya sunnah. Karena ada orang bahasa keseharian itu nggak sadar, sunnah dianggap sama orang mubah. Udah, ente mau kerjain apa-apa, nggak kerjain apa-apa. Nah itu mubah. Kalau hukum yang ada sunnahnya, ente kerjain bagus, nah, gitu. Ente nggak kerjain, ya nggak apa-apa. Beda kan Pak? Beda. Sama yang tadi kita nggak ente kerjain apa-apa, nggak kerjain apa-apa. Ya. Kalau sunnah berarti kalau ente kerjain itu bagus, pahala. Kalau nggak kerjain, ya mana apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat siksa. Nah, itu. Jangan disamain yang sunnah jadi mubah. Hati-hati ya. Penyakit kadang-kadang yang tadi saya katakan loh, ya. Sok belajar jadi ustaz ngajarin, ya, tapi salah. Ya. Biarkan yang memberikan nasihat itu adalah para ulama yang memang sesuai dengan keilmuannya. Biqasdil istihza, dia melawan sunnah itu. Bahkan ya bisa terjadi satu bala musibah langsung Pak kalau orang ngomong melawan sunnah. Ya. Suruh potong kuku, ambil aja begini aja dah, ya. Dan seterusnya macam-macam. Nah, itu kalau dia mengatakan meskipun sunnah saya nggak mau kerjain, hati, ya. Karena saya contohkan dalam hadis meskipun lemah tentang larangan menggunting kuku dengan sengaja pada hari, masih ingat ya? Pada hari apa? Kan pilihannya nih kalau sunnahnya kalau nggak Senin, Kamis, Jumat. Kepleset Jumat, kelupaan Sabtu masih boleh, tapi jangan disengaja Sabtu. Tapi hindarkan ada satu hari namanya hari Rabu. Ada hadisnya khusus, meskipun hadisnya lemah. Allah gitu Pak, surat Al-Qur'an. Nah, ada di zaman dulu tuh orang soleh Pak, orang soleh ahli ibadah, ke masjid mulu, bayangnya banyak, sunnahnya, puasanya luar biasa.
mendengar satu hadis Nabi dalam satu kajian. Disampaikan hadis Nabi bahwa siapa orang yang menggunting kuku pada hari Rebo, ada bahayanya Pak. Yuridul baras, akan menyebabkan penyakit pelang. Gatal dulu, gatal Pak, atau gatal gini doang, lama gini nih gatal. Lalu nggak berhenti gatal jadi apa? Merah. Terus lamaan hampir dikobet jadi hitam koreng. Nah itu baros, penyakit belang karena sebab gatal yang na'udzubillah terjadi. Dengar nih orang soleh dalam dia ngomong, ya, kalian itu apa iya gara-gara atau timbang motong kuku hari Rebo masa jadi belang badan kita. Besok hari Rebo cobain, saya sengajain. Ini orang soleh Pak, ya. Artinya orang soleh kan nggak mesti semuanya benar, ya. Makanya pentingnya duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, terima ilmu dari ahlinya. Besok hari Rabu saya sengaja potong kuku saja. Coba lihatin, belang gak tuh? Benar. Hari Rabu dikerjain gunting kuku. Sengaja menggunting kuku di hari Rabu padahal udah dilarang. Berarti ngelawan, nantangin dia. Nantangin banget tuh. Dia mau cobain tuh. Bener kan hadis Nabi? Gunting kuku. Nah terasa kan Pak gatal pelan-pelan dikit-dikit. Kok nggak berhenti nih garuk? Akhirnya sampai gatal semua. Ya. Nah gatal, sini gatal semua minta, sini minta semuanya gatal semua. Sampai rata itu kulitnya gatal semua, bahkan kan gatal yang biasa Pak. Ya sampai berkoreng itu, garuk-garuk ya, kan luka dan seterusnya. Datang berobat ke spesialis apa namanya? Kulit kelamin ya. Nyambung jadi juga gitu. Ya, nggak bisa kata dokter spesialis, saya nyerah. Ini bukan penyakit dunia katanya. Bukan penyakit dunia kan serem nih. Ya. Ya akhirnya dia tahan, dia tidur tuh malam. Ya, dalam keadaan badannya gatal-gatal parah, belang, penyakit belang. Masih diselamatin sama Rasulullah. Nabi selamatin. Dalam mimpinya, dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpi didatangi Rasulullah SAW. Ya, orang soleh. Ya. Dalam mimpinya ketemu Nabi langsung. Begitu datang Rasulullah, salam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kenapa saya kena penyakit belang? Tolong bisa tak sembuhin ya Rasulullah. Kata Nabi apa? La'allaka tuhzi hadithan min hadithina. Kata Nabi, ini bisa jadi karena sebab engkau meremehkan satu hadis dari hadisku. Satu hadis dari hadisku kata Rasulullah. Jawab nih, nyautin orang dalam mimpi. Itu kan hadis lemah ya Rasulullah. Itu hadis dhaif. Apa jawab Nabi lagi? Meskipun itu hadisnya lemah, kalau hadis lemah itu bukan isinya Pak yang lemah, tapi yang bawanya itu perawinya yang lemah. Yang kadang-kadang ada kurang sempurna sifatnya, ya. Tapi nggak ada yang tukang mancing, nggak ada, ya. Nggak sampai kayak begitu, nggak ada yang tukang nyawer, perawi ini nggak ada. Jangan dibayangin cacatnya kayak begitu, bukan, ya. Ya jadi karena kurang-kurang sempurna, jadi sebutnya hadisnya dhaif. Bukan hadisnya yang lemah, tapi perawinya Pak, harus paham ini, ya.
Kata Nabi, meskipun itu hadis dikatakan lemah, bisa jadi memang itu hadis aku yang mengatakan, isinya memang dari Nabi, tapi yang bawahnya ini ada sifat-sifat yang kurang sempurna perawinya. Tuh, itu maksud hadis dhaif. Akhirnya sadar, ya udah diusap semua penjuru tubuhnya Nabi, diusap langsung sembuh. Bangun, sehat lagi, sembuh. Satu titik pun bekas penyakit pelangi nggak ada. Sadar dia, bahwasanya nggak boleh meremehkan satu hadis Nabi, meskipun hadisnya lemah. Gitu. Kalau kita dengar, kerjain aja. Nggak mau kerjain, ya udah diam. Jangan nantangin, jangan lawan. Gitu. Kalau dia berkata saya nggak akan kerjain meskipun itu sunnah, itu murtad. Alhamdulillah. Atau contoh apa lagi nih? Ada orang dinasihatin sama ulama, sama orang alim, dikasih nasihat, dikasih fatwa, ngelawannya gini, jawabin, hadza syar'u. Ini apaan sih, ini aturan Islam, ngatur-ngatur saya. Nah, ya, ngatur-ngatur saya, bebas saya hidup mau ngapain aja. Bagus nggak sampai berledek orang ini. Ya. Hadza syar'u, bahasa Arabnya ini apaan di syariat, bahasa kitanya ini apaan di Islam, ngatur-ngatur saya bebas mau ngapain aja. Ini murtad. Ketika dinasihatin melawan, hati-hati ya. Makanya kita berlindung dan mudah terjauh dari sifat itu semua. Atau dia berkata lagi ya, contoh-contoh murtad, saking marahnya sama ulama ya, dia ngomong gini, laknatullah ala kulli alimin. Ada yang dia lagi marah sama satu ulama, dia ngomongnya Allah akan melaknat semua orang alim, semua ulama akan laknat sama Allah. Kira-kira karena dia mungkin nggak suka satu ulama, satu orang alim, dia ngomong setiap orang alim akan mendapatkan laknat Allah. Padahal ulama warasatul, jadi ulama manusia ya, yang berdakwah, bertugas menyampaikan ilmu agama, itu pewarisnya Rasulullah. Maka nggak boleh disumpah-sumpahin, apalagi sampai nyebutin kulli, setiap ulama, setiap orang alim pasti akan dilaknat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Justru sebaliknya, kita harus ta'zim, hormat, tunduk kepada para ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita. Awqala, atau ngomong gini lagi nih ya. Ini contoh-contoh yang banyak Pak. Seorang ngomong ini, ana bari'un min Allah, atau min al-malaikah, atau min al-nabi, atau min al-Quran. Ini orang pengen hidup bebas. Dia ngomong gini, saya pokoknya bebas, lepas dari Allah. Itu udah murtad. Nggak Allah misalnya, saya lepas, bebas dari malaikat. Itu sama juga kan, merendahin malaikat ya. Atau yang ketiga, saya lepas, bebas dari Nabi Rasulullah, nggak ada hubungannya dengan saya, murtad langsung. Alhamdulillah min dzalik. Au minal Quran, saya bebas dari Al-Quran, nggak ada kaitannya, udah nggak bisa ngatur-ngatur saya, murtad. Alhamdulillah min dzalik. Au minal syariah, atau saya bebas dari syariat, dari aturan Islam, itu syariat ya. Saya bebas dari itu semua, itu murtad. Ngeremehin, merendahkan syariat Islam, murtad. Au minal Islam, atau dia berkata saya bebas dari Islam, itu dia jelas banget. Kalau dia bebas, lepas dari Islam, berarti murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini hari Ahad ya, besok Senin tanggal 29 Dzulhijjah. Kalau mau dijadikan malam Selasanya adalah malam tahun baru, berarti Senin besok hari terakhir. Maka baca doa
akhir tahun ba'da asar hari Senin besok ya. Kemudian disambut dengan tahun baru Hijriah, ba'da maghribnya kita baca doa awal tahun. Introspeksinya apa? Bahwa di akhir tahun ini berapa banyak sudah pengajian-pengajian yang sudah kita datengin dan berapa banyak yang bolong. Jadi kita introspeksi, oh kalau selama ini kita kadang sering bolongnya, sering nggak datang. Ini waktunya kita introspeksi, muhasabah. Ya. Niat tahun besok kalau bisa menjadi lebih baik lagi. Niat dulu Pak, niat dulu. Yang penting niat. Entah masalah lagi waktunya kita atau ada keurusan, dapat pahala dari niatan itu. Niat dulu, ya. Niat nih di akhir tahun menyadari kekurangan kita, kelalaian kita, dan niat untuk di tahun yang baru, insya Allah saya makin giat lagi. Jadi kalau orang niat ingin terus bisa beramal soleh, secara tidak langsung dia minta panjang umur. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah dan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.